Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Thumma qala Allah ta'ala aidan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, alim ulama, cedia pandai, suluh bintang dalam negeri, para tokoh masyarakat, para pemuda, terutama generasi penerus bangsa, agama, dan insya Allah kelak harapan menjadi harapan orang tua anaknya di kemudian. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertatap muka, bertemu pandang di kesempatan hari ini kaum muslimin, yang mana hari kita lalui pada hari ini tidak semua orang dapat menikmati, dapat merasakan apa yang kita lakukan. Kita bisa bertatap muka mencari sebuah usia takwa setiap satu kali dalam sepekan, tapi belum tentu saudara kita di luar sana. Itulah salah satu di kulli syai'in hikmah. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, kembali tidak salah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dimanapun kita berada. Fi ayyi makanin kana jalasta, dimanapun kita bertempat. Karena syukur ini adalah makar, karena syukur ini adalah maqam yang tertinggi. Orang-orang di dalam hikayat pun di dalam surga itu kena syukur, dan beliau pun juga bersyukur di dalam surga. Makanya selagi Allah memberikan kesempatan hayat qabla mautika, jangan pernah kita sia-siakan hidup ini. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Sebentar lagi, tinggal beberapa Jumat lagi, kita akan memperingati suatu hari yang besar juga di dalam Islam, yaitunya Hari Raya Korban, Hari Raya Idul Adha. Semuanya begitu happy. Nah, untuk itu kaum muslimin, jangan kita tinggalkan dan jangan kita sia-siakan kesempatan yang datang kepada kita. Karena Hari Raya Korban itu adalah kewajiban untuk kita semua. Sunat melakukan penyembelihan hewan kurban, tapi sunat jamaah. Kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar itu jadi wajib hukumnya di situ kaum muslimin rahimahullah. Jadi kalau sekiranya kita mengatakan diri nak sanggup, belum bisa. Kalau kita tidak pernah mencoba, jauh wala istaqul arif, tidak pernah kita untuk mencoba, kita tidak bakal pernah tahu apa hasilnya. Kaum muslimin rahimahullah, pada kesempatan hari ini kita tidak akan berbicara seputar masalah penyembelihan atau pelaksanaan hewan kurban. Namun kita merujuk kepada firman Allah surat yang kita baca di awal mukadimah tadi. Ada dua surat, surat Yasin dan juga surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Dan sungguh kata Allah, itu setan telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengetahuinya, tidak mengerti juga? Begitu banyak kalimat-kalimat Allah, firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan kepada kita bahwasanya setan itu tidak pernah main-main goda umat. Dia tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah menanggulu, tidak pernah istilahnya menjilik-jilik, tidak pernah. Dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa, tidak pernah alfa sedikit pun. Bahkan kita yang sering lupa. Bahkan setan tidak pernah ngantuk, Pak, kita yang sering ngantuk gara-gara kerjaan setan. Makanya sering dikatakan innahu lakum aduwwum mubin. Betul-betul dia musuh kita yang nyata. Seringkali kita sebut di atas mimbar, di dalam ibadah setan itu selalu hadir. Jangan dibilang dalam masjid tidak ada setan. Dalam masjid ada setan. Siapa yang larut dengan godaan setan, ke bawah dia. Sehingga khatib tinggal dengan khatib khutbahnya, dia larut dengan suasana. Itu kerja setan. Bukan orang yang setan, tapi kerjanya setan. Seperti itulah kaum muslimin rahimahullah. Nah, kita guna lanjut sebagai bahan usia takwa kita di kesempatan hari ini. Karena Allah ciptakan kita bahwa sesungguhnya hidup di atas permukaan bumi ini, ad-dinul Islam, itu sesungguhnya sawah ladang yang begitu luas bagi orang-orang yang beriman, Pak. Kita semua hidup memandang selama ingin bagi nalupu, menjagon bagi nanti kalau. Ibaratkan kita punya sawah ladang dan lawe, itu lahan kita, tabungan kita. Sedangkan kita yang tinggal hidup di atas dunia ini, sawah ladang kita ini. Selagi kita masih diberikan kehidupan, selagi hayat masih dikandung badan. Orang yang tidak bisa mempergunakan kesempatan inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Humazah. Mari sama-sama kita tengok. Minta ampun kita kepada Allah, mohon maaf kita kepada sesama, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka untuk saling mendekatkan, mengingatkan, mendekatkan diri kita kembali kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil humazah. Sungguh pun ayat ini kaum muslimin hafal di awal, tapi tidak ada salahnya acur kita ulang. Gampang perlu makna dan artinya kita terapkan dalam kehidupan. Allah sampaikan celaka. Celaka bagi seorang hamba yang suka mengupek-upek, yang suka mencela, yang suka mengupek. Mengupek segera jiwa itu tidak pernah ada rasa syukur di sini, tidak ada jiwa qanaah di situ. Dia mengupek sepanjang hari, perasainnya sampai perasain orang Allah, kan gitu. Nah, kaum muslimin rahimahullah, ini yang digambarkan oleh Allah. Padahal kalau kita mau merenung kembali
Baru beberapa bulan ini kita baru ditempa dengan syahrul siam. Kok dibaca Bapak kaum muslimin rahimahullah, bermacam ragam pengorbanan kita dalam rangka menegakkan qiyamul lail, qiyamul ramadan. Kita pastikan bermacam ragam pengorbanan awak. Kok ditanya individu masing-masing awak, di dalam bulan Ramadan kemarin bermacam ragam pengorbanan awak. Di satu sisi pemerintah menghimbau, menginstruksikan melalui PSBB-nya dilarang sholat berjamaah. Di sisi lain awak pun memiliki suatu keyakinan, masa ya dilarang, kan begitu. Tapi intinya apa? Kita laksanakan pengorbanan kita dalam rangka menghidupkan qiyamul Ramadan. Pengorbanan Pak. Cuma yang paling merugi dalam hal ini sebuah renungan untuk kita. Siapa yang tidak berkorban, itulah orang yang merugi. Mentang-mentang ada himbauan seru sholat di rumah, ya tidak bisa ya. Ini yang merugi sekali. Nah, kita tidak baca panjang lebar tentang hal itu. Yang digambarkan oleh Allah orang yang merugi di sini salah satunya apa? Yang suka mencela. Dari sekian banyak pengorbanan yang kita lakukan, kalau kita tidak hati-hati, apa kata Rasulullah? Rasulullah sampaikan sittatul asya tuhbitul a'mal. Salah satunya ini mencela, mencari aib orang lain, al-istighalu bi uyubil khalqi. Nah, kalau ada juga ini terserang pada batin kita, sanubari kita, mari sama-sama kita operasikan kaum muslimin rahimahullah. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Siapa lagi salah satu bentuk amal Allah yang merugi? Orang yang suka menumpuk-numpukkan, mengumpul-ngumpulkan hartanya. Dia anggap harta itu yang akan menyelamatkan dia. Tidak. Pada suatu kali ada sebuah pertanyaan, mana raja awakku memperbanyak harta dari memperbanyak ilmu. Seorang murid bertanya kepada Syekh, mana yang lebih bagus Syekh? Kita ini memperkaya diri dengan dunia kita, dengan harta kita yang banyak, daripada kita memperkaya diri dengan ilmu. Saya jawab, lebih baik kita memperkaya diri dengan ilmu. Kenapa alasannya? Kalau harta dia yang kita jaga. Coba lain mana bapak kaum muslimin, kamu awak banyak video inyo nan awak jago. Tapi kalau ilmu, kita yang dijaga oleh ilmu. Mana nam lagu kalau tidak pandai juga rugi sudah banyak. Karena apa? Tidak ada ilmu. Bapak kaum muslimin rahimahullah, untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita di perkataan hikmah yang di awal. Sebenarnya kita hidup di atas dunia ini banyak tabungan. Sebelum kita masuk ke alam akhirat, semuanya Allah akan meminta pertanggungjawaban apa-apa yang kita kerjakan di atas permukaan bumi. Laisa ketek kita kerjakan perbuatan baik, Allah akan tanya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya akan tampak. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, tinggal beberapa hitungan minggu lagi, itu Allah akan uji keimanan kita. Allah akan tampakkan kemudahan untuk kita kalau awak dinamu usaha. Karena usaha ini butuh ijtihad. Salah seorang al-maqalah itu menyampaikan al-ijtihad wala taksal wala takughafilan fanadamatul uqbal liman yatakassal. Orang yang beristihad itu memang diiringi dengan sungguh-sungguh. Semua bentuk halangan dan rintangan kan dia lawan. Tapi kalau belum dia bersungguh-sungguh, tidak dia lawan sebuah rintangannya, dia belum dikatakan seorang beristihad. Fanadamatul uqbal liman yatakassal. Ketika kesempatan untuk beristihad tidak dia laksanakan, lalu jiwa berkorban untuk disuruh berkorban. Kesempatan ada akikah-akikah juga dibanggakan. Mana dulu akikah pada korban? Korban dulu kan. Korban dulu kan. Korban itu 1 kali dalam 1 tahun, Pak. Dia terdapat dalam 3 hari. Tasyrik 11, 12, 13. Akikah bisa di hari-hari berikutnya. Korban ini untuk kita setiap tahun, bukan 1 kali dalam seumur hidup. Mana yang didahulukan? Korban didahulukan. Ini sering muncul pertanyaan. Mana dulu Ustaz? Awal akikah, korban dulu kan? Nah, mudah-mudahan Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, kita tidak termasuk hamba Allah yang merugi. Semoga kita dapat mempergunakan kesempatan kita ini dengan sebaik-baiknya selagi hayataka
qabla mautika, selagi hidup kita masih di kandung badan. Banyak maaf aku kali azas tapi kau fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amilati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.